Halo semuanya, selamat datang di channel Zahra Bercerita. Tempat di mana cerita punya rasa, dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan, dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk kita mulai kisahnya. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, meninggalkan semburat jingga di langit. Laras berdiri di dapur, mengenakan apron yang sudah berlumur bumbu masakan. Tangannya cekatan menyendok sup hangat ke dalam mangkuk. Aroma rempah menguar, menyebar ke seluruh ruangan, menandakan betapa seriusnya ia menyiapkan makan malam spesial untuk Dimas dan anak-anak mereka. Sore itu, Laras ingin mengulang momen sederhana yang dulu sering mereka lakukan, makan malam bersama. Ia rindu kehangatan yang dulu ada dalam keluarganya, rindu canda tawa Dimas dan tatapan hangatnya saat memuji masakannya. Tapi sudah beberapa bulan ini, Dimas selalu pulang larut malam, dan ketika pulang pun, ia lebih sering sibuk dengan ponselnya daripada berbincang dengan Laras. Laras menghela napas, menepis pikiran buruk yang menyelinap di benaknya. Dengan langkah ringan, ia keluar dari dapur dan menuju ruang tamu, di mana dua anak mereka, Naya dan Dito, tengah asyik menggambar di meja kecil mereka. "Nak, ayo bersihkan tangan, sebentar lagi kita makan malam bareng ayah," ujar Laras dengan lembut. Mata Naya berbinar. "Benar, Bu? Ayah pulang lebih awal?" Laras tersenyum, meski hatinya ragu. "Iya, Ibu sudah telepon tadi, katanya sebentar lagi sampai." Namun, waktu terus berjalan. Jarum jam terus bergerak melewati pukul 7 malam, 8 malam, bahkan 9 malam. Makanan yang semula mengepul kini mulai dingin, dan ekspresi gembira di wajah anak-anaknya berubah menjadi kecewa. Laras mencoba menghubungi Dimas untuk kesekian kalinya, namun panggilannya tidak dijawab. Ia menggigit bibir bawahnya, menahan perasaan kecewa yang mulai menyeruak. Akhirnya, ia tersenyum tipis pada anak-anaknya. "Sudah malam, kalian makan dulu, ya? Nanti ayah pasti makan kalau sudah pulang." Naya dan Dito menunduk, lalu mulai menyendok makanan mereka dengan malas. Laras berusaha tetap tenang, meskipun hatinya terasa berat. Sekitar pukul 11 malam, suara deru mobil terdengar dari luar rumah. Laras buru-buru bangkit dan berjalan ke depan pintu. Ketika pintu terbuka, Dimas masuk dengan langkah tergesa, tanpa sedikit pun rasa bersalah. "Kamu pulang telat lagi, Mas," kata Laras dengan suara hati-hati, mencoba untuk tidak langsung menghakimi. Dimas mengerutkan kening. "Memangnya kenapa?" "Aku sibuk, Laras. Jangan mulai dengan rengekanmu." Laras menggigit bibir, berusaha menahan emosinya. "Aku tidak merengek, Mas. Aku hanya ingin tahu kenapa akhir-akhir ini kamu selalu pulang larut, dan tidak lagi punya waktu untuk keluarga." Dimas melepas jasnya dengan kasar, meletakkannya di sofa tanpa melihat wajah Laras. "Laras, tolong. Aku kerja buat kita semua, buat kamu dan anak-anak. Jangan bertingkah seolah aku bersenang-senang di luar." "Tapi anak-anak merindukanmu, Mas." Suara Laras mulai bergetar. "Aku juga merindukan kita, seperti dulu." Dimas mendengus, lalu mengusap wajahnya dengan frustrasi. "Laras, aku capek. Aku nggak mau berdebat soal ini." Laras menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Mas, setidaknya kalau kamu sibuk, beritahu aku. Jangan membuat kami menunggu seperti ini." Dimas menatapnya dengan dingin, lalu menghempaskan dirinya ke sofa. "Sudahlah, aku lapar. Ada makanan?" Hati Laras mencelos. Seluruh kehangatan yang ia harapkan dari kepulangan suaminya kini sirna begitu saja. Tanpa banyak bicara, ia melangkah ke dapur, mengambil makanan yang kini sudah dingin, lalu menghidangkannya di meja. "Kenapa dingin begini?" keluh Dimas sambil mengaduk-aduk makanannya dengan wajah tak puas. Laras menahan napas, berusaha menekan emosinya yang meluap. "Karena sudah kusingkirkan dari meja sejak tadi. Aku dan anak-anak menunggu, tapi kamu tidak datang." Dimas mengangkat bahu seolah tak peduli,
lalu mulai makan tanpa mengucapkan terima kasih. Laras menatapnya dengan perasaan campur aduk. Inilah suami yang dulu ia banggakan, lelaki yang dulu begitu mencintainya. Tapi kini, ia merasa seolah hanya seorang pelayan di rumahnya sendiri. Saat itu, Laras tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari pengkhianatan yang lebih besar yang menantinya. Laras terbangun dengan perasaan kosong di hatinya. Sejak malam itu, ketika Dimas pulang dengan sikap dingin, ia semakin sering pulang larut, terkadang bahkan tidak pulang sama sekali. Alasan yang selalu diberikan tetap sama, pekerjaan. Namun, firasat Laras tidak bisa dibohongi. Ada sesuatu yang salah. Suatu pagi, saat ia sedang menyiapkan sarapan untuk anak-anak, ponsel Dimas yang tergeletak di meja bergetar. Nama di layar membuat dadanya berdegup kencang, Rina. Rina, sahabatnya sejak kuliah, orang yang dulu sering datang ke rumah, yang dulu bahkan ikut membantu Laras merencanakan pernikahannya dengan Dimas. Tangan Laras gemetar saat ia melihat notifikasi pesan yang muncul di layar ponsel suaminya. Pagi, sayang. Aku masih bisa mencium aroma parfummu di bajuku semalam. Kapan kita bertemu lagi? Dunia Laras seakan runtuh saat itu juga. Ponsel hampir jatuh dari tangannya, tapi ia cepat-cepat mengontrol diri. Dengan napas terengah, ia menatap layar ponsel itu, berharap ini hanya kesalahpahaman. Namun, ketika ia membuka percakapan mereka, semua harapannya lenyap. Dimas dan Rina telah menjalin hubungan gelap selama berbulan-bulan. Laras nyaris tidak bisa berdiri. Tangan dan kakinya terasa lemas. Ia merasa seakan kehilangan udara, seakan seseorang menekan dadanya dengan begitu kuat hingga ia sulit bernapas. Saat itu, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Laras, kamu ngapain di sini? Dimas berdiri di ambang pintu, matanya sedikit menyipit saat melihat ponselnya di tangan Laras. Ia melangkah mendekat, mencoba mengambil ponselnya, tapi Laras dengan cepat menariknya ke belakang. Apa ini, Mas? Suara Laras bergetar, matanya memerah menahan air mata yang hampir jatuh. Dimas menegang. Berikan ponselku, katanya dingin. Jawab dulu, Mas. Suara Laras naik 1 oktav. Apa ini? Sejak kapan kamu selingkuh dengan sahabatku sendiri? Dimas mendengus, wajahnya berubah kesal. Jangan cari masalah, Laras. Itu bukan urusanmu. Bukan urusanku. Laras hampir tertawa miris. Aku ini istrimu, Dimas. Apa kamu lupa? Aku yang menyerahkan hidupku untukmu, aku yang meninggalkan karierku demi membangun rumah tangga ini. Dan sekarang kamu bilang ini bukan urusanku. Dimas mencengkeram lengan Laras dengan kasar. Jangan berteriak. Anak-anak bisa dengar. Laras menepis tangannya, dadanya naik turun menahan emosi. Anak-anak, kamu bahkan sudah lupa kalau mereka ada. Kamu lebih memilih menghabiskan waktu dengan Rina daripada bersama mereka. Dimas menghela napas panjang, seakan sedang berbicara dengan seseorang yang terlalu bodoh untuk mengerti. Dengar, Laras. Aku sudah bosan. Kau berubah. Kau bukan lagi wanita yang kupuja dulu. Kau hanya ibu rumah tangga yang sibuk mengurusi anak-anak dan rumah. Aku butuh seseorang yang bisa mengimbangiku. Kata-kata itu menusuk hati Laras seperti belati yang ditusukkan berulang kali. Matanya membelalak tak percaya. Jadi, aku ini apa di matamu sekarang? Bisiknya lirih. Dimas mendekatkan wajahnya, suaranya rendah dan penuh kejijikan. Beban. Laras menahan napasnya. Dunia seakan berputar, dan ia merasa tubuhnya hampir jatuh ke lantai. Tiba-tiba, ponsel Dimas kembali bergetar di tangannya. Kali ini, panggilan masuk dari Rina. Tanpa berpikir panjang, Laras menekan tombol hijau dan mengaktifkan speaker. Halo, sayang. Suara Rina terdengar lembut, manja, dan penuh kasih sayang. Sesuatu yang sudah lama tidak Laras dengar dari Dimas. Aku kangen. Aku ingin kamu di sini. Jangan bilang istrimu mulai curiga, ya? Laras terdiam. Dimas menegang. Keheningan yang mencekam memenuhi ruangan.
Rina, suara Laras akhirnya keluar, nyaris berbisik. Di seberang sana, suara Rina terhenti sejenak. Kemudian, terdengar suara panik. Laras? Aku tidak. Laras tertawa pahit. Jangan repot-repot berbohong, Rina. Aku sudah tahu semuanya. Tanpa menunggu balasan, Laras menutup telepon itu dan melempar ponsel Dimas ke sofa. Ia menatap suaminya dengan tatapan dingin yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Aku tidak akan menangis, Mas, katanya dengan suara yang jauh lebih tenang dari sebelumnya. Aku tidak akan memohon agar kamu tetap di sini. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, aku tidak akan membiarkanmu menghancurkanku. Dimas mendengus. Laras, kamu mau apa? Laras tersenyum tipis, meskipun matanya masih dipenuhi air mata yang tertahan. Kamu akan lihat, Mas. Aku akan pastikan kamu dan Rina menyesali semua ini. Lalu, tanpa menunggu jawaban, Laras melangkah keluar dari ruangan itu. Ia tahu, mulai saat ini, ia bukan lagi istri yang lemah dan pasrah. Ia akan bangkit. Dan Dimas akan membayar mahal atas semua pengkhianatannya. Laras duduk di ruang tamu, tangannya mengepal di atas pangkuan. Berkas-berkas perceraian sudah tertata rapi di meja, siap untuk ditandatangani. Napasnya berat, tapi hatinya sudah bulat. Sudah 2 minggu sejak pertengkaran itu, dan selama itu pula Dimas semakin menjadi. Ia tidak lagi menyembunyikan perselingkuhannya. Pulang sesuka hati, berbicara seenaknya, bahkan mulai bersikap dingin terhadap anak-anak mereka. Laras tidak akan membiarkan dirinya dan anak-anaknya terus tersiksa seperti ini. Suara deru mobil terdengar di depan rumah. Tak lama kemudian, pintu terbuka dengan kasar. Dimas masuk dengan wajah kesal. Kenapa aku dipanggil ke sini? Aku sibuk. Laras menatapnya dengan dingin. Tanda tangani surat cerai ini. Dimas tertawa sinis. Oh, jadi sekarang kamu main seperti ini? Aku baru selingkuh sebentar, kamu sudah mau cerai? Laras mengangkat dagunya. Kamu pikir aku akan bertahan setelah semua penghinaan yang kamu lakukan? Ia mendorong berkas itu ke arahnya. Aku tidak mau menghabiskan hidupku dengan laki-laki yang menganggapku sampah. Dimas menyeringai, lalu mengambil berkas itu dan membolak-balik halamannya dengan malas. Dan kamu pikir aku akan dengan mudah menandatanganinya? Laras menghela napas. Kalau kamu tidak mau tanda tangan secara baik-baik, kita bisa bawa ini ke pengadilan. Aku tidak peduli. Dimas menatap Laras dengan tajam. Dan kamu pikir kamu bisa bertahan tanpaku? Kamu itu cuma ibu rumah tangga, Laras. Kamu sudah lama meninggalkan pekerjaanmu. Gimana kamu mau menghidupi diri sendiri? Hah? Mau jadi apa kamu nanti? Laras menggenggam tangannya erat di bawah meja, mencoba menahan amarah yang mendidih di dadanya. Aku mungkin sudah lama tidak bekerja, tapi aku masih punya keahlian. Aku bukan wanita bodoh yang bisa kamu permainkan sesuka hati. Dimas menyandarkan tubuhnya ke kursi, menyilangkan tangan dengan senyum meremehkan. Terserah kamu, Laras. Aku tidak rugi apa-apa. Malah bagus, aku bisa menikah dengan Rina tanpa harus sembunyi-sembunyi lagi. Jantung Laras mencelos, tapi ia menolak untuk menunjukkan kesakitannya. Ia mengambil pena dan mendorongnya ke arah Dimas. Tanda tangan sekarang. Dimas mengambil pena itu dengan santai, lalu menorehkan tanda tangannya di kertas. Setelah selesai, ia melemparkan pena itu kembali ke meja. Sudah. Sekarang aku bebas. Ia menyeringai. Dan kamu? Kamu cuma seorang janda yang gak punya apa-apa. Laras berdiri, menatapnya lurus. Aku lebih baik jadi janda daripada hidup bersama pengkhianat. Dimas berdiri, lalu menepuk bahunya dengan ringan. Kita lihat nanti, Laras. Aku yakin kamu akan menyesal. Laras tersenyum miring. Tidak, Mas. Yang akan menyesal itu kamu. Dimas tertawa kecil lalu melangkah pergi. Pintu tertutup dengan keras, meninggalkan Laras sendirian di dalam rumah yang terasa semakin sunyi. Saat itu,
Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Bukan karena ia masih mencintai Dimas, tapi karena ia sadar, hidupnya akan berubah sepenuhnya. Namun satu hal yang pasti, ia tidak akan kalah. Ia akan bangkit, dan ia akan membuat Dimas menyesali keputusannya. Laras berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya yang selama ini nyaris ia lupakan. Matanya sembab akibat malam-malam panjang yang diisi dengan tangisan, tapi kini ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya lebih tajam, lebih tegas. Ia mengusap wajahnya, menarik napas dalam. Ini saatnya bangkit. Setelah perceraian, Laras tidak ingin tenggelam dalam kesedihan. Ia tahu, jika ia tetap diam dan membiarkan diri terpuruk, Dimas akan menang. Tidak. Ia harus membuktikan bahwa dirinya bisa berdiri sendiri, bahwa ia bisa kembali lebih kuat dari sebelumnya. Laras membuka laptopnya, menatap layar yang menampilkan email dari seorang profesor lama di universitas tempatnya dulu bekerja. Kami masih menyambutmu kembali, Dr. Laras. Dunia akademik kehilangan seorang ilmuwan hebat sepertimu. Tangannya gemetar saat membaca pesan itu. Seakan semua kenangan saat ia dulu berdiri di depan kelas, mengajar mahasiswa, melakukan penelitian, semuanya kembali dalam ingatannya. Dulu, ia adalah seorang dokter yang berambisi menjadi profesor terbaik di bidang kedokteran. Tapi ia meninggalkan segalanya demi pernikahan, demi keluarga. Dan sekarang, keluarga itu telah hancur. Pernikahan itu telah berakhir. Laras menutup laptopnya dengan tatapan penuh tekad. Aku akan kembali. Beberapa bulan kemudian, ruang konferensi universitas dipenuhi oleh para akademisi, dokter, dan mahasiswa yang bersemangat mendengar presentasi dari seorang pembicara tamu spesial. Di depan mereka, Laras berdiri dengan anggun dalam jas lab putihnya, namanya terpampang jelas di layar besar. Profesor Dr. Laras Dewanti, SPB, PhD. Ia berbicara dengan penuh keyakinan, menjelaskan hasil penelitian terbaru yang telah ia lakukan dalam beberapa bulan terakhir. Tidak ada lagi jejak wanita yang dulu meratap karena dikhianati. Kini ia adalah seorang profesor yang disegani, seorang dokter ahli bedah yang kembali ke puncak kejayaannya. Di antara kerumunan, seseorang berdiri membeku. Dimas. Ia menatap mantan istrinya dengan mata melebar, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Wanita yang dulu ia tinggalkan, yang dulu ia hina sebagai beban, kini berdiri sebagai seorang profesor yang dihormati. Jantung Dimas berdegup kencang. Ia pikir Laras akan hancur tanpanya. Ia pikir Laras akan menyesali perceraian itu. Tapi kenyataannya, justru dialah yang kini merasa kosong. Saat Laras menutup presentasinya dengan senyum penuh kebanggaan, tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Ia menoleh sekilas ke arah Dimas, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum bukan karena sakit hati, tapi karena kemenangan. Perjuangannya belum selesai. Tapi satu hal yang pasti, ia telah bangkit. Dimas duduk di ruang tamunya yang kini terasa sempit dan pengap. Tangannya mencengkeram segelas bir yang isinya tinggal separuh. Matanya menatap kosong ke arah layar televisi yang menyala, tanpa benar-benar ia perhatikan. Hidupnya berantakan. Sejak Laras pergi, semuanya mulai runtuh perlahan tapi pasti. Awalnya, ia mengira hidupnya akan lebih bahagia bersama Rina. Wanita yang selama ini ia pilih di atas Laras. Wanita yang dulu ia anggap lebih muda, lebih menggoda, dan lebih bisa memenuhi egonya. Tapi nyatanya, Rina bukanlah sosok istri yang sabar seperti Laras. Ia tidak peduli dengan pekerjaan rumah. Ia lebih suka keluar bersama teman-temannya, menghamburkan uang tanpa berpikir panjang. Dimas yang dulu bangga sebagai kepala rumah tangga kini, malah merasa seperti pesuruh di rumahnya sendiri. "Mas, mana uang buat belanja bulanan?" Rina tiba-tiba berseru dari kamar, nadanya tajam dan tidak sabar. Dimas mendesah berat. "Aku belum gajian. Tahan dulu. Bisa nggak?" Rina muncul dengan wajah masam. "Tahan gimana? Aku butuh uang buat perawatan, buat beli skincare, buat ke salon. Masa aku disuruh diam aja kayak pembantu?"
Dimas menekan pelipisnya, berusaha mengendalikan amarah. Kamu pikir aku punya pohon uang? Aku lagi banyak masalah di kantor. Masalah apa lagi? Rina menatapnya sinis. Jangan bilang gara-gara mantan istrimu itu. Dimas terdiam. Rahangnya mengeras. Ia benci mengakuinya, tapi memang benar. Setelah Laras kembali sebagai profesor kedokteran, ia mulai sering muncul di media. Namanya disebut di berbagai konferensi, di acara-acara akademik. Orang-orang mulai membicarakan betapa cerdasnya Laras, betapa ia adalah seorang dokter dan akademisi hebat yang dulu sempat menghilang karena mengurus keluarga. Dan yang paling menyakitkan, beberapa rekan kerja Dimas di kantor juga mulai membandingkan mereka. Lo goblok banget, Dim. Lo ninggalin istri sehebat itu buat cewek yang gak bisa apa-apa. Salah satu temannya pernah menertawakannya. Sejak itu, rasa malu mulai menggerogoti dirinya. Ia tidak lagi dihormati di kantornya, dan performa kerjanya mulai menurun drastis. Dan seperti efek domino, masalah lain ikut menyusul. Perusahaannya mengalami restrukturisasi, dan ia menjadi salah satu karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja. Ia kehilangan pekerjaannya. Kini, ia hanya seorang pengangguran dengan tabungan yang semakin menipis, istri baru yang hanya tahu menuntut, dan kehidupan yang semakin hancur. Rina. Dimas menatap istrinya dengan lelah. Aku dipecat. Apa? Mata Rina membelalak. Jadi, uang kita gimana? Dimas menunduk. Kita harus mulai berhemat. Rina mendengus. Gila, aku nggak mau hidup susah. Ini cuma sementara. Dimas mencoba menenangkan. Aku akan cari kerja lagi. Rina tertawa sinis. Cari kerja? Dengan reputasimu yang sekarang? Dimas menegang. Maksud kamu apa? Kamu pikir aku nggak tahu? Orang-orang sudah nggak hormat lagi sama kamu, Mas. Mereka tahu kamu cuma pria tolol yang mencampakkan istri hebat demi perempuan biasa kayak aku. Rina tertawa getir. Mungkin benar kata orang, aku cuma pelakor bodoh yang ikut hancur bersama laki-laki yang salah. Dimas bangkit, wajahnya memerah karena marah. Jaga mulutmu, Rina. Aku nggak mau hidup miskin, Mas. Rina memekik. Aku nggak mau ngurus laki-laki pengangguran yang nggak bisa kasih aku apa-apa. Dimas menatapnya tajam. Jadi, sekarang kamu mau apa? Rina tersenyum sinis. Aku mau cerai. Dimas membeku. Kata-kata itu menghantamnya seperti palu godam. Kamu pikir aku akan bertahan sama laki-laki gagal kayak kamu? Rina mendekat, menatapnya dengan penuh kebencian. Dulu kamu buang Laras karena kamu pikir dia nggak berguna. Sekarang, aku buang kamu karena kamu memang nggak ada gunanya lagi buatku. Dimas hanya bisa berdiri kaku saat Rina melempar cincin pernikahannya ke lantai, lalu berjalan keluar dengan koper di tangan. Suara pintu tertutup dengan keras, meninggalkan Dimas sendirian di dalam rumah yang terasa lebih dingin dari sebelumnya. Ia mengangkat wajah, menatap ruangan kosong itu. Ia kehilangan segalanya. Dan kini, ia sadar bahwa ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dimas duduk di sofa reot yang sudah mulai berdebu. Rumah yang dulu terasa nyaman kini, seperti penjara yang menyiksanya perlahan. Ia menatap kosong ke arah meja, di mana cincin pernikahannya dengan Rina masih tergeletak. Bukan hanya Laras yang pergi dari hidupnya, tapi juga Rina. Dan kali ini, ia benar-benar sendirian. Tabungannya hampir habis. Mobilnya sudah dijual untuk membayar hutang. Rumah ini pun sebentar lagi akan dilelang jika ia tidak segera menemukan pekerjaan. Tapi siapa yang mau mempekerjakan seorang pria seperti dirinya? Dulu, ia begitu sombong. Menganggap dirinya lebih hebat dari Laras. Menganggap dirinya bisa mendapatkan wanita manapun yang ia inginkan. Sekarang, kenyataan justru menamparnya keras. Hari itu, Dimas duduk di sebuah kedai kopi dekat rumahnya, mencoba mencari lowongan pekerjaan di ponselnya. Tapi pikirannya terus melayang ke satu nama. Laras.
Bagaimana kabarnya sekarang? Apakah dia benar-benar sudah melupakan dirinya? Dimas menggigit bibirnya, lalu dengan ragu mengetik nama Laras di mesin pencarian. Dan di sanalah ia melihatnya. Berita terbaru tentang Laras terpampang jelas di layar ponselnya. Profesor Laras Dewanti, SPB, PhD, mendapat penghargaan sebagai dokter bedah terbaik tahun ini. Mantan istri yang dikhianati, kini bangkit dan menjadi inspirasi banyak wanita. Dr. Laras Dewanti kembali ke dunia akademik dengan penelitian revolusioner. Dimas menatap layar dengan gemetar. Dadanya terasa sesak. Ia membaca artikel itu satu persatu. Laras kini menjadi sosok yang dikagumi banyak orang. Ia sering diundang menjadi pembicara di konferensi nasional dan internasional. Namanya harum di dunia kedokteran. Sementara dirinya, ia hanyalah seorang pria gagal yang ditinggalkan oleh dua wanita dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, Dimas memberanikan diri mendatangi rumah sakit tempat Laras bekerja. Ia berdiri di depan gedung megah itu, merasakan kegelisahan yang begitu besar. Ia tidak tahu apakah Laras mau menemuinya atau tidak. Tapi ia harus mencoba. Dengan langkah ragu, ia masuk ke lobi rumah sakit dan bertanya pada resepsionis. "Maaf, saya ingin bertemu dengan Profesor Laras Dewanti," ujarnya. Resepsionis itu menatapnya sebentar, lalu tersenyum sopan. "Maaf, Pak, Profesor Laras sedang sibuk. Anda sudah membuat janji?" Dimas menelan ludah. "Belum, tapi saya mantan suaminya." Ekspresi resepsionis itu sedikit berubah, tapi ia tetap tersenyum ramah. "Sebentar, saya tanyakan dulu." Dimas menunggu dengan perasaan tidak menentu. Beberapa menit kemudian, resepsionis itu kembali dengan jawaban yang membuat dadanya semakin berat. "Maaf, Profesor Laras tidak bisa menemui Anda saat ini." Hatinya mencelos. Ia ingin protes, ingin memaksa bertemu, tapi ia tahu itu tidak ada gunanya. Laras benar-benar sudah menutup pintu untuknya. Dengan langkah gontai, ia keluar dari rumah sakit. Ia menatap gedung tinggi itu sekali lagi sebelum akhirnya sadar bahwa tidak ada lagi kesempatan kedua. Penyesalannya sudah terlambat. Dingin AC ruang konferensi tidak mampu meredam kehangatan dalam hati Laras saat ia berdiri di podium. Ratusan pasang mata menatapnya dengan penuh kekaguman. Hari ini, ia bukan lagi seorang istri yang dikorbankan, bukan lagi seorang wanita yang dikhianati. Hari ini, ia adalah Profesor Dr. Laras Dewanti, SPB, PhD, seorang profesor kedokteran yang namanya dikenal di seluruh negeri. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung perjalanan saya. Dulu, saya sempat meninggalkan karir demi keluarga, tetapi kehidupan memberi saya pelajaran berharga bahwa pengorbanan tidak selalu dihargai. Namun, dari kehancuran itu, saya belajar untuk bangkit. Dan kini, saya berdiri di sini bukan sebagai korban, tetapi sebagai pemenang. Ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan yang menggema. Laras tersenyum, menyapu pandangan ke seluruh ruangan. Namun, matanya terhenti pada satu sosok di bagian belakang. Dimas. Ia tampak jauh berbeda dari pria angkuh yang dulu meninggalkannya. Wajahnya kusam, matanya redup, dan tubuhnya tampak lebih kurus. Ia menatap Laras dengan tatapan yang sulit diartikan, sesuatu antara penyesalan dan harapan. Tapi bagi Laras, tatapan itu tak lagi berarti apa-apa. Setelah acara selesai, Laras berjalan keluar menuju mobilnya. Ia tahu Dimas mengikutinya dari belakang. "Laras," suara itu terdengar parau. Laras berhenti, tapi ia tidak langsung berbalik. Ia menghela napas, menguatkan hatinya sebelum akhirnya menghadapi pria yang dulu menghancurkannya. Dimas berdiri di sana, matanya memohon. "Aku ingin bicara." Laras menatapnya dengan tenang. "Tentang apa?" "Aku menyesal." Suara Dimas nyaris berbisik. "Aku bodoh telah meninggalkanmu. Aku kehilangan segalanya, Laras. Aku kehilanganmu. Aku kehilangan hidupku." Laras tersenyum kecil, bukan senyum bahagia, melainkan senyum seseorang yang sudah terlalu lelah untuk peduli.
Kau tidak kehilangan aku, Dimas. Kau melepaskan aku. Dengan kesadaran penuh, kau memilih orang lain. Dan sekarang, kau ingin aku kembali. Dimas menunduk, tidak mampu menjawab. Laras melangkah mendekatinya, menatapnya tepat di mata. Aku bukan lagi wanita yang sama seperti dulu, Dimas. Aku bukan wanita yang akan memohon untuk dicintai. Aku bukan wanita yang akan mengorbankan hidupku untuk pria yang tidak pernah menghargai keberadaanku. Dimas menahan napas, seolah tahu apa yang akan keluar dari mulut Laras selanjutnya. Aku sudah memaafkanmu, Laras melanjutkan. Tapi itu bukan berarti aku akan kembali padamu. Dimas menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca. Laras, aku. Selamat tinggal, Dimas. Dengan penuh keyakinan, Laras berbalik dan melangkah menuju mobilnya. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Beberapa bulan kemudian, Laras duduk di balkon rumah barunya, menyesap teh hangat sambil menikmati pemandangan langit sore yang mulai berubah jingga. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Hidupnya kini dipenuhi dengan kebahagiaan yang ia bangun sendiri. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi luka. Hanya ada awal yang baru, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Laras benar-benar merasa bebas.